Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guma Akbar Ramadan. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kelas 3B dengan NIM 11230510000045. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dan Tablik. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Fahrudin Jayadi, MA. Di sini saya membawakan tema atau judul pengelolaan emosi dalam komunikasi dan tablik. Dan di sini saya mendefinisikan secara bahasa, yaitu yang pertama ada emosi. Emosi secara bahasa berasal dari kata movere yang berarti bergerak atau menggerakkan. Dan yang kedua ada komunikasi. Komunikasi secara bahasa berasal dari kata komunikatio, komunis yang berarti sama. Dan yang terakhir ada tablik. Tablik ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu balagoya blugu yang memiliki arti menyampaikan. Tidak hanya definisi secara bahasa, saya pun mendefinisikan 3 kalimat tersebut secara istilah. Yang pertama adalah emosi. Emosi merupakan setiap pergolakan pikiran, perasaan, atau keadaan mental yang meluap-meluap. Bisa juga diartikan sebagai perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang. Emosi itu di saat kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak bisa terkontrol dari diri kita, lalu kita ini tidak bisa mengontrol emosi tersebut atau tidak bisa mengontrol pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang membuat diri kita tuh emosi. Yang kedua ada komunikasi. Yang komunikasi yang kita ketahui bersama adalah proses interaksi antar individu dengan melibatkan pemahaman makna yang sama antara keduanya. Dapat diartikan juga sebagai proses penyampaian pesan antar komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir ada tablik. Tablik berarti penyampaian ajaran Islam kepada orang lain agar dapat dipahami dan dijadikan pedoman hidup. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan dari 3 pengertian di atas. Bahwa pengelolaan emosi dalam komunikasi dan tablik berarti bagaimana seseorang menangani perasaan yang mereka rasakan sehingga dalam proses interaksi dengan individu lainnya dapat berjalan dengan baik. Adapun saya menjabarkan pengertian di atas itu menurut para ahli. Saya mengambil dari Elizabeth B. Harlock yang ada 5 pandangan ahli, namun saya paparkan 2 dari pandangan ahli tersebut. Yang pertama ada Elizabeth B. Harlock yang mengemukakan dalam bukunya pengelolaan emosi merupakan suatu bentuk usaha yang menitik beratkan pada penekanan reaksi yang tampak terhadap suatu rangsangan yang menimbulkan emosi dan mengarahkan emosi tersebut ke suatu bentuk ekspresi yang dapat diterima oleh lingkungannya. Dan pendapat ahli yang kedua adalah dari Setiono Mangun Prasojojo yang mengatakan dalam bukunya pengelolaan emosi bukan merupakan upaya untuk menekan atau menghilangkan emosi, melainkan menghadapi situasi dengan sikap rasional, mengenali emosi dan menghindari penafsiran yang berlebihan. Nah, itu tadi 2 pandangan para ahli yang saya ambil dari 5 pandangan ahli yang saya kutip di dalam PPT saya. Dan kalau ditanya apa sih korelasi atau apa sih pentingnya kita mempelajari pengelolaan emosi dalam komunikasi dan tablik. Nah, ada 2 jenis pengendalian emosi nih menurut Ramdhani dan Tiomina. Yang pertama, pengendalian internal. Pengendalian internal ini pengendalian emosi yang dilakukan oleh subjek dalam diri sendiri atau dalam diri individu tersebut. Misalkan, saya kasih contoh yang konkret. Pada saat individu mengalami patah hati atau jengkel dengan pacarnya, ia lebih baik meluapkan emosinya dengan cara menangis daripada ia harus memarahi orang lain yang ada di sekitarnya. Contoh ini bisa juga di saat kita kecewa terhadap diri kita sendiri karena perlakuan kita tidak sesuai ekspektasi diri kita, atau perlakuan kita tuh tidak menggambarkan apa yang sudah kita pikirkan, namun tidak sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan. Itu namanya pengendalian internal. Yang kedua ada pengendalian eksternal.
Pengendalian eksternal adalah pengendalian emosi yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan subjek individu, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan teman. Nah, contohnya di saat kita dapat ejekan dari teman, di situ kita merasa diri kita tuh emosi karena sudah diejek sama teman kita. Nah, itu namanya pengendalian eksternal. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang sudah dilakukan orang lain terhadap diri kita. Nah, dari dari dua korelasi tersebut, ada satu, saya berikan contoh kasus atau contoh case. Yang contoh case-nya, ada atasan dan karyawan yang tidak pandai dalam hal mengelola emosinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah indikator yang ada, seperti ketidakmampuan sejumlah atasan serta karyawan untuk mengelola emosi ketika mereka ada dalam tekanan emosional yang berat akibat pekerjaan atau tugas yang mereka lakukan. Jadi ada karyawan dan atasannya itu tidak bisa mengontrol emosinya. Dilihat dari apa? Dilihat dari cara atasan itu menegur bawahannya, dan bawahannya itu bukan malah terima, malah membalikan omongan atau perkataan dari atasannya itu secara emosi. Nah, selain itu, pada saat menangani pelanggan yang tidak dan emosi yang menginginkan diberi pelayanan yang cepat, yang seringkali membuat karyawan menahan emosinya. Adanya pelanggan yang memiliki karakteristik, sikap, atau perilaku yang berbeda-beda setiap harinya. Karyawan dituntut untuk menampilkan emosi yang positif dan memberikan pelayanan terbaik baik pelanggan, terlepas dari apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dalam hal ini, tanpa pengelolaan emosi yang baik akan dapat memicu munculnya perasaan tertekan yang mengakibatkan penurunan kinerja karyawan dan berakhir dengan karyawan berhenti dari tempat kerjanya. Baik, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pentingnya pengendalian emosi untuk mengkorelasikan atau untuk membentuk untuk membentuk penyatuan antara pikiran dan perbuatan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jikalau emosi sudah terkontrol, maka pikiran dan apa yang kita lakukan akan selaras. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wala tangzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.